Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Jamaah rahimakumullah. Saya buka dengan sebuah cerita begini. Kita saat ini dihadapkan dengan media yang sangat, berita-berita media yang sangat luar biasa beredar, dan di kita tidak memberlakukan mutlak seperti mungkin komunitas pendidikan yang lain yang seperti dikelola seperti kita, dilarang atau diharamkan untuk tidak membawa HP, banyak begitu ya. Tapi yang perlu diketahui, yang perlu Anda harus selami bahwa media itu bukan sekedar pemberi informasi atau sekedar sebuah opini. Media itu bukan semata-mata membawa berita atau informasi atau opini. Media itu telah membangun karakternya sendiri, membentuk dirinya sendiri, membangun pemirsa atau pembaca untuk memiliki pemikiran tertentu, untuk memiliki sebuah informasi tertentu, dan menjadikan untuk membangun pemirsa itu untuk memiliki pemikiran tertentu dan memikirkan sesuatu untuk menentukan apa yang perlu dipikirkan dan diperbuat. Jadi media itu sampai bisa menjadikan pemirsa itu menentukan apa yang dipikirkan dan apa yang diperbuat. Bahkan sangat overdosis bisa jadi ya. Jika sebuah media itu memberitakan sesuatu yang tidak objektif, tapi bersifat subjektif. Objektif itu begini, kalau kita tuh memandang bata, orang yang punya rasional dan nalar, saat memandang bata, maka bata itu akan berbicara, menginformasikan kepada kita. Warnanya merah, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya kuning. Kemudian dia kotak dengan ukurannya demikian. Pengamat siapapun akan memiliki kesimpulan yang sama. Itu objektif. Tapi kalau subjektif, itu bahwa pemikiran seseorang itu akan tidak akan mempengaruhi objek ya, tapi subjek itu punya opini sendiri, punya penilaian sendiri. Ini biasanya sesuatu itu tidak dikenali dengan pasti. Jadi jika media itu memberitakan sesuatu yang tidak objektif, tidak valid itu tidak ada dalil, tidak ada dasar, ya, tidak ada rasionalnya, tidak melalui pengamatan, analisa, sintesa. Misalnya berita itu bersifat irasional, kemudian dangkal, tidak memihak kepada kepentingan publik, apalagi kepentingan kebenaran. Berita itu bersifat cabul, berita itu bersifat retoris. Maka informasi atau berita dan opini itu membanjiri otak kita, otak pemirsa, dan menjadi bahan pengetahuan bagi seseorang, bagi pembaca, bagi pemirsa. Jika hal ini yang berkembang, jika hal ini yang terus dijadikan sebuah pijakan pengetahuan, maka
inilah yang dipikirkan oleh masyarakat adalah hal-hal yang seperti ini, cabul, tidak informatif, nalar pendek, kemudian dangkal, irasional, maka masyarakat menjadi rusak. Suburnya bully, saling membuli, bulian itu membahana, ya. Dan menjadi masyarakat yang dipenuhi dengan kebencian, kedengkian, kecabulan, permusuhan. Itu yang terjadi manakala kita memperhatikan bahwa media tidak lagi memihak kepada publik dan tidak apalagi memihak kepada kebenaran, tapi memihak pada subjektivitas. Ini yang sadar atau tidak, inilah sesungguhnya juga yang berada di tangan kita sehari-hari, sehingga kita akan membutuhkan satu kehati-hatian dalam kita menyikapi informasi atau berita atau opini. Kita memerlukan kehati-hatian, kita memerlukan perilaku-perilaku yang waspada, perilaku-perilaku yang tetap harus kamu menggunakan nalar yang dikendalikan oleh hati nurani, atau perbuatan yang dikendalikan oleh nalar yang berhati nurani. Kita tidak ingin menjadi sebuah kebanyakan masyarakat, menjadi masyarakat kebanyakan. Kita tidak menjadi, bagaimana itu supaya tidak menjadi kebanyakan masyarakat, menjadi masyarakat kebanyakan yang berpikir dangkal, yang bersifat lahir jasadiah dan menjadi sangat berat dan sulit untuk berpikir muhasabah, berpikir rasional, nalar, berpikir kritis dan evaluatif. Jadi sudah menjadi masif bahwa berpikir dangkal itu berpikir yang tidak ada kedalaman, berpikir dangkal itu berpikir yang nalar pendek, berpikir dangkal itu berpikir yang tidak mau jelimet, tidak mau menjelimeti. Pokoknya masuk akal praktis gitu saja, masuk akal praktis bersifat pragmatis gitu aja. Jadi tidak ada unsur kritis dan evaluatif. Nah, ini kita semua sistem dari yang beredar itu adalah sistem seperti ini. Jadi kalau kita memperhatikan hal-hal sama itu ya, bahwa sehingga otak kita itu bagaimana supaya tidak terjerat, otak kita itu tidak terjerat oleh situasi dan kondisi akibat sebuah berita dari media dan opini yang beredar. Kamu harus pandai-pandai menggunakan sebuah rasional atau nalar diskusi supaya tetap dalam sebuah perilaku-perilaku kemajuan. Itu yang sangat diperlukan. Sebab pada saat kita itu terkubur, terkendali oleh sebuah perilaku angan-angan yang kosong, buayan-buayan opini, buayan-buayan yang melenakan, buayan-buayan yang menjadikan kita itu lupa terhadap tugas inti, lupa terhadap kewajiban, lupa terhadap kewajiban diri kita sebagai hamba, punya akal untuk digunakan rasional, punya mata untuk menjadi penyimak pencermat yang baik, punya telinga untuk menjadi pendengar yang baik, untuk berbuat kesalehan, untuk berbuat kemaslahatan.
yang akhirnya menjadi sebuah perilaku hanya doktrinal, tidak ada rasional atau irasional. Otak kita itu kan secara fungsi dikatakan sebenarnya yang berfungsi itu apanya sih? Otak itu pasti berfungsi, sebab kalau otak tidak berfungsi itu berarti mati. Kita pasti berpikir. Akan tetapi apakah otak ini akan terhubung dengan hati sanubari atau terhubung dengan hati nurani? Yang berfungsi itu sanubari atau yang berfungsi itu adalah hati nurani. Kalau yang berfungsi itu adalah hati sanubari, maka Allah tidak menjadikan di dalam diri seseorang itu rongga itu berfungsi secara bersamaan. Ada dua hati, kolba ini ada dua hati dalam satu rongga, tapi itu yang berfungsi hanya ada satu hati. Jika hati sanubari yang berfungsi, hati nuraninya mati. Jika hati nuraninya berfungsi, sanubarinya mati. Sanubari itu berkaitan dengan keinginan-keinginan, dengan retorika, dengan euforia, dengan mentalan, tidak mau tahu, semaunya sendiri, minta dihormati, semuji, sok, dan seterusnya. Itu adalah merupakan perilaku-perilaku dalam fungsi hati sanubari yang akan menjadikan pergerakan iri, dengki, dan seterusnya, dendam. Itu adalah perilaku-perilaku hati sanubari yang berorientasi pada alam besok, yang berorientasi kepada hal duniawi, nafsi. Dan ini akan membangun sebuah angan-angan yang kosong, jawaban-jawaban yang bersifat hanya sementara, yang dikira sebagai jawaban, maka terjadi jenuh, waleh. Pada saat kita orientasi pada jawaban keinginan fungsi hati sanubari, itu yang terjadi. Tapi kalau hati nurani itu adalah hati yang tercahayai kebenaran al-haq dari Tuhan. Itu hati nurani. Hati nurani berfungsi, sering sekali saya sampaikan, saat telah meminta ilmu. Jadi posisi ilmu, al-ilm, yang membuka hakikat sesuatu, ilmu yang menunjukkan hakikat sehingga mengetahui hakikat kehidupan, ilmu yang menunjukkan hakikat sehingga mengetahui hakikat kehidupan, mengetahui tujuan kehidupan, mengetahui bagaimana hidup ini harus dijalani, mengetahui mengenali dengan pasti bagaimana kita menyikapi terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan, terhadap goyangan, fluktuasi, turun naiknya permasalahan duniawi. Saat kita mengetahui hakikat, maka Al-Furqan itu akan tampak jelas antara yang hak dan yang batal. Itu akan sangat jelas. Ini perbuatan hak, ini perbuatan batal. Ini kebenaran, ini pembenaran, ini murni, ini palsu. Itu akan mengetahui dengan pasti, berada di dalam kepastian kehidupan, walaupun dunia ini adalah tidak pasti. Tapi bagi mereka yang mengetahui hakikat, bukan sebagai konsep, bukan sebagai tekstual, tapi hakikat adalah sesuatu yang menunjukkan, yang akan menjadikan terbukanya inani anak Allah, yang menunjukkan bahwa jati diri fitrah manusia itu asal dari fitrah Allah piyambak. Sehingga ini akan tidak terjadi sebuah amaniyikum, tidak menjadi sebuah imajinatif, angan-angan, lamunan. Makanya sebab bagaimana supaya kita hidup itu menjadi cerdas,
Piye supaya hidup kita menjadi cerdas? Ki sing tak omong karo tulisannya gak padha ya. Gitu ya. Jadi kan tapi sejalan kita saja kan gitu ya. Agak lagi. Jadi pada saat kita berkata bahwa sebuah kecerdasan cerdas itu, seseorang cerdas dan pintar itu akan berbeda gitu ya. Kalau cerdas itu adalah informasi atau berita sebagai sebuah pengetahuan yang kita baca, yang kita dengar, yang kita sebagai pemirsa di mana media itu kita membacanya, atau di mana mendengar dari orang lain. Informasi atau berita itu kita selami, ada 2 atau lebih, ada 1, 2, 3, 4 berita, informasi atau sebagai sebuah data pengetahuan, kemudian menyinkronkan, mensinergikan data itu menjadi sebuah kontekstual, menjadi sebuah aplikasi kehidupan, solusi kehidupan. Begini loh, pada saat kita mengetahui informasi satu bahwa garam itu asin, kemudian mengetahui gula itu manis, kita mengetahui ada sayur, kita mengetahui ada informasi air, ada informasi kelapa, kemudian ini sebagai sebuah data. Kita memiliki sebuah data H2O tentang air, kita memiliki data tentang garam, H2SO4 umpamanya begitu, atau apa ini asam sulfat, atau kemudian kita mengetahui tentang informasi tentang gula, kita mengetahui informasi tentang sayur, kita mengetahui tentang kelapa yang dapat diproses menjadi santan. Ini digabungkan menjadi sebuah proses yang disebut dengan sayur bobor, umpamanya kan gitu. Maka ini menjadi kecerdasan bagi seseorang yang telah memiliki data ini. Itu berarti kewiki cerdas. Cerdasan begitu. Menjadi inovasi dan kreatif. Kalau orang pintar itu adalah data informasi yang diterima, diolah menjadi sebuah pemikiran seseorang, itu akan mengedap sebagai sebuah knowledge, sebagai sebuah pengetahuan. Itu wong kayak pinter kan itu. Jadi pinter. Jadi pada saat bagaimana kita menjadi cerdas secara kehidupan, cerdas secara keilmuan, ilmu dan laku, lakon dan pitukon kan gitu ya. Gitu. Jadi kalau mengacu kepada hadis, cerdas itu orang yang dapat menaklukkan hawa nafsunya kan gitu. Karena begini, cerdas itu bukan masalah akal. Kalau pintar itu akal. Kalau cerdas itu bukan masalah akal. Orang yang cerdas itu orang yang mampu menghubungkan data dengan hati. Orang yang mampu menyinkronkan antara akal dan hati. Kebalikannya cerdas itu dungu. Kebalikannya cerdas itu dungu. Pada saat kita itu punya data, jadi setiap orang itu mbok wong pinter, mbok cerdas, yup sempat pernah dungu begitu loh ya, tahu dungu. Cuman masalahnya itu seberapa besar kualitas kedunguan itu, seberapa sering kedunguan itu. Setiap orang itu pasti mengalami yang namanya dungu. Pengen pinter malah turu, pengen entuk duit malah ngelok-ngelok kilian kan gitu, gak mau komunikasi. pengen dikai maem sehingga kayak dilok-lok nih, itu kan berarti kan kedunguan gitu. Ya tinggal setingkat kualitasnya. Saya
setiap dari kita pernah mengalami dungu. Jadi orang cerdas itu adalah yang dungunya paling sedikit. Ya, jadi nek dungune sidik kan gitu itu enak cerdas. Tapi orang dungu itu kakean kedunguan. Nggak mampu mengendalikan diri, nggak mampu menyingkronkan. Jadi punjernya informasi data sebagai sebuah pengetahuan yang telah direkam di dalam sebuah akal atau otak, itu kemudian dihubungkan dengan hati. Hati ini di dalam jiwa, ya, ini yang sebagai pengendalinya, sebagai sang tuan gitu ya, itu adalah di dalam hati. Nah di dalam hati ini mana? Jika hati sanubari maka menjadi kedunguan, dungu. Jika hati nurani itu kan menjadi kepintaran, kecerdasan. Ya, yang bisa ngukur kan diri kita masing-masing. Nggak usah ngelok ke wah we dungu kan gitu. Berpengajian kok bagi loloan we dungu wae kan gitu. Dungu. Kita tahu informasi bahwa kita sebagai orang iman, orang Islam dalam pengertian yang selamat, itu ya. Kemudian kebersihan itu sebagian daripada iman. Akan tapi kita sampah di mana-mana, sampah berserakan. Maka sebenarnya kita itu menjadi sebuah kedunguan jamaah gitu loh. Kedunguan berjamaah. Kita ngaku sebagai orang iman dan kita untuk ingin menjadi Islam, ya. Kemudian kita mungkin jagongan rokokan, kita mungkin sambil makan, bar bungkus dibuang. Kemudian di lantai mungkin di jatayu, apa di penginapan, berkegiatan paengan, kemudian lagi regede karting berserakan, namanya begitu. Itu sebenarnya yang dungu siapa? Yang makan? Bukan kita. Karena kita diam, kita juga dungu gitu loh. Yang paling dungu siapa? Bapak kan? Gitu. Itu sebetulnya kedunguan. Tahu bahwa yang namanya gas hasil dari buangan air yang kita keluarkan dari pipa kecil, ya, itu namanya amonia. Uyoh, gitu. Jelasnya begitu. Kok ora dong panik kok cek domblong ya pas tak karep nih kan. Bahwa amonia itu dapat membawa virus, amonia itu membawa jamur, umpamanya kan begitu. Akan tetapi kita melihat kamar mandi WC baunya yang enggak sedap, gitu. Ayo diresikilah, aku gak pikat kan gitu. Jadi dia lebih baik bahwa untuk menerima dengan segala konsekuensinya. Bukan kan contoh kan begitu. Ya wong poso iki biasanya kon sikatan wangel. Contoh kan begitu. Sahur mergo karo ngantuk. Ke poso wangel. Engko basa isuk ambune breng-brengan jawabane ini adalah bau surga, bau kasturi. Ini ironi yang hebat. Yang dimaksud puasa, aku malah minggu rene wis ben. Yang dimaksud berarti diungkas puasa ya. Yang dimaksud dengan puasa, nafasnya orang berpuasa itu bau kasturi. Poso ku intinya mengendalikan diri, orang ngelokke, orang membuli, seneng bebantu tetulung. Lesanya itu adalah orang poso itu mesti lesanya itu mensupport, mendukung, membantu. Itu namanya wong poso kuwi baunya nafas, bau surga kasturi. Ora kakean gak sikatan ngono. Terus kancane ki kasturiku, wah. Kancamu geblak kabeh. Itu kan
Karena selama ini itu delusinya semua hadis dimaknai secara majas, secara harfiah. Secara harfiah. Gula darahku rendah. Ya, terus langsung mbok golek mbok gawene kursi sing dhuwur. Kowe lungguh ndek dhuwur kan darahmu rendah. Nek lungguh ndek dhuwur wae kan gitu. Basa ngono diulang. Kenapa kamu kok duduk di bangku? Darah saya rendah, Ustaz. Lah kenapa kalau di bangku? Kan kurang tinggi. Itu orang harfiah. Karepe Kanjeng Nabi buka ora perkara nafasmu. Ora perkara nafas terus kasturi terus kancane mbok kon plepeken. Ya kamar mandi juga sama gitu loh. Kan tahu kalau kita tuh kebersihan itu bagian daripada iman, berarti kan berpahala. Kalau kita ngomong tentang syariat, enak pahalane. Itu. Wih nek wayah apa kae? Cik bega mukhadharah. Mukhadharah ana dhufatu minal iman gitu. Kita ngucap tapi pada saat pemane itu sapa hat iki diresik-resik ya gak lho ini kan bagian daripada iman. Alah kalau gak iman gak apa-apa. Ini orang dungu namanya. Orang tahu kalau itu dikerjakan, kalau dikerjakan akan mendapatkan pahala. Enggak dilakukan. Kancane dijak, rasa gelo, pek dhewe pahalane kan begitu. Ora kok terus kowe, ayo resik-resik, wis pahalaku pek wae. Wis jenenge wong modar kowe. Jadi kalau kita koreksi, ya kita mengevaluasi diri kita, autokritik ya ternyata selama ini kita mengatakan pintar dan cerdas. Ternyata kita tuh cerdas apa dungu kan gitu. Kan gitu tuh, ya cerdas apa dungu kebanyakan dari kita. Nah, ternyata kita kan dungu. Sama saya juga begitu, saya juga dungu. Pengen maju, bujurnya pengen maju, tapi kok tandur terus, ya akhirnya mundur. Wong pengen maju kok tandur, itu ya, akhirnya ya awak dhewe selama ini mundur. Kita tuh makan dari hasil padi, piye arepe maju. Wong sing gawe bibit nandur benih kuwi lho mundur. Lah kok terus kemudian awak dhewe kan maju kok ngendi? Kita kira serius banget iki. Wong tandur ya mesti mundur, maju ya ngidek-ngidek wine. Jadi kita sering menasiri harfiah. Makanya ini kita juga sekaligus kita menata sistem kita, baik kebersihan ini juga kita tata. Ya. Ada piket, ada jadwal, iya. Berarti mungkin delok ndek nggone Pak Muskam itu milai diwi kan gitu ya. Yaitu makanya kita nanti untuk berlatih bagian dari sebuah memilah itu yuk, kalau sing bagian sampah nek ngelompoknya wes biar penak gitu. Ya dulu kan juga sempat kita sosialisasi ya, kita sekarang semoga sudah merupakan sebuah proses kesadaran menuju pencerahan sehingga kita akan bersama-sama membuat pondok kita bersih ya. Waliyabtaliyallah maafi sudurikum walimagisom maafi kulubikum. Ini kita wujudkan itu ya. Karena di ayat secara lahir jasad menjadi bersih, secara batin menampakkan yang lahir tadi, itu berarti menunjukkan bersihnya yang batin. Berarti ada keinginan kita untuk menjadi orang bersih. Walaupun nyatanya
dilakoni kan gitu. Ya kita berlatih itu.